Oke, buat yang tadi nanya bagian bikin tabel sama chart gini, ya udahlah aku sekalian aja ya. Sekalian sama yang nomor 6, 7, 8 lah ya. Gini, bikin tabel ya. Tabel tuh kalian bisa langsung insert aja di sini. Udah gitu misalkan kalian kan pengennya bikin tabel, masuk ke chart. Nah, di sini tuh banyak pilihannya. Misalkan kalian pengen diagram batang kayak gini, atau misalkan yang poin-poin gitu, line gini, garis, atau poin, scatter, atau diagram pie. Jadi gitu. Terus udah gitu kan di sini kalian dimintanya diagram batang 3 dimensi. Nggak harus berlatar gini sih, yang penting kalian ngerti cara pakai tabel sama chartnya aja. 3 dimensi kan, pakai ini aja deh, 3 dimensi cluster column. Klik OK. Udah gitu, di sini tinggal kalian ubah kategorinya apa, kan di sini udah ada ya kategorinya ya. Ini Januari lalala. Oke, ini kalian rubah aja misalkan apa kecoa gitu. Sini gitu. Ini apa serangga gitu misalkan. Di sini misalkan Januari gitu. Dia langsung otomatis keubah sih di sininya juga kayak gitu. Termasuk angka-angkanya juga misalkan di sini jadi 5 gitu. Tuh dia nambah sendiri kan, merubah sendiri. Kayak gitu aja sih. Terus nomor 7, sebutkan fungsi icon. Ini mah sebenarnya bisa nyari ya di internet atau cari di mana di buku-buku juga ada sih yang di insert kayak gini. Pilih aja yang penting-penting atau yang bukan penting sih, yang kalian udah pelajarin gitu kebanyakan. Kayak misalkan cover page buat bikin halaman cover gitu, blank page buat bikin halaman kosong, page break buat misahin antar section. Bikin ini icon ini buat bikin tabel. Ini buat masukin gambar, ini bikin bentuk, atau misalkan ini bikin smart art kayak gitu. Atau yang biasa kalian pakai ini tadi diagram batang segala macam perdiagraman di sini di chart. Terus header footer juga kan kalian udah belajar, page number, text box buat bikin text box gitu buat yang biar bisa diisi. Udah gitu word art yang tadi tulisannya warna-warni gini, equation buat bikin persamaan yang tadi, simbol juga sama buat masukin simbol yang nggak ada di keyboard kalian kayak gitu. Terus oke, nomor 8, apa bedanya bibliografi sama indeks? Secara definisi tuh mereka tuh bedanya gini, jadi bibliografi tuh dia buat masukin semacam daftar pustaka lah, daftar referensi kalian dari mana dimasukin. Ini kan nama pengarangnya siapa, tahunnya kapan. Kalau dulu di bahasa Indonesia mungkin kalian belajar gitu kan cara penulisan buku tuh gimana segala macam. Nah di sini kalian bisa bikin secara otomatis, nggak otomatis banget tapi lebih singkat lah, kalian nggak harus ngapalin gimana cara bikinnya, tinggal insert bibliografi. Sorry ini belum ada ya. Sini aja. Sorry manage source-nya belum ada. Bikin new. Terus udah gitu di sini kalian tinggal pilih aja bibliografi kalian tuh tipenya apa, dari buku, jurnal, atau bagian buku, atau misalkan artikel segala macam. Autornya kalian tulis kayak yang tadi Pak tadi bilang, autornya kalau bisa jangan ditulis di sini, bikinnya diedit aja supaya kalian bisa tahu nama depan, nama tengah, nama belakang. Misalkan nama depannya Shirley gitu, nama tengahnya saya nggak ada nama tengah jadi kosongin aja, ininya ganti jadi Santiadi gitu. Oke, kayak aja tuh udah ada kan, dia langsung ngebalikin sendiri. Jadi kalau dulu di mata pelajaran bahasa Indonesia kita harus balik secara manual, di sini bisa langsung dia udah kebalikin sendiri gitu. Oke, tuh nanti di sini udah kebalik. Terus title-nya apa, judulnya apa, tahun terbitnya kapan, kotanya di mana, penerbitnya siapa, kayak gitu. Ini tinggal kalian bikin, nanti udah gitu tinggal kalian klik
Oke, nanti di sini kebikin sendiri kalau misalkan udah ada daftar bibliografinya. Kalau aku yang tadi kan nggak ada daftar bibliografi, makanya nggak bisa keklik apa-apa. Terus bedanya indeks apa? Kalau indeks itu jadi kepakainya buat kalau misalkan glosarium gitu, kata-kata penting yang kita pakai. Misalkan gini ya, kita langsung contoh aja. Pakai ini aja, kalimat Lorem Ipsum gitu ya. Misalkan gini kalimatnya. Terus udah gitu, kalian pengen bikin indeks kata-kata penting, misalkan lorem itu kata penting ya, misalkan gitu. Terus udah gitu, kalian mark entry. Nanti kalau dia udah di mark entry kan kayak gini, dia masuknya ke main entry, nggak usah diapa-apain. Ini opsi-opsi lainnya nggak usah, mark aja. Close, nanti dia kayak gini, nggak apa-apa, ini bukan jadi error, tapi ini emang dia nge-show ini nih, show atau hide si mark atau other simbol gitu, jadi nggak apa-apa, ini antepin dulu aja gitu, misalkan kayak gitu. Terus misalkan kata pentingnya lagi apa ya, ipsum gitu ya, misalkan ke reference, terus mark juga. Oke, udah close. Udah gitu kalian tinggal matiin aja di sini, udah nggak ada lagi kan kayak biasa lagi. Nah, udah gitu kalian ke reference, udah gitu kalian insert index. Di sini banyak formatnya, mau klasik, fancy gitu tuh, fancy jadi kayak ada kotaknya gitu, ini previewnya. Ini kayak modern, ini ballet. Nanti dia jadi diurutin gitu, kayak misalkan kalau tadi aku nge-selectnya banyak gitu, misalkan lorem terus yang apalagi yang depannya L gitu ya, nanti dia bakal diurutin semuanya yang huruf L gitu. Jadi nanti kayak gini tuh, ini kan A, Aristotle, nanti dimasuk asteroid, masuk atmosfer, masuk gitu, semuanya A diurutin gitu. Kayak gitu misalkan aku pakai yang klasik aja, terus oke. Tuh nanti dia jadi masuk kan, ada I, ada L, kayak gitu. Kayak gitu doang sih indeks mah, cuma buat nandain glosarium atau kata-kata yang penting.